Kejaksaan Negeri Tondano. Jadi dari kami media Target Tipikor.com ingin mempertanyakan terkait laporan dari masyarakat Desa Winabetan, Kecamatan Lamongan Selatan, karena menurut informasi dari masyarakat ke media kita, yang mana laporan ini sudah sejak 2018. Nah, sekarang sudah 2021. Dari kami selaku pendampingan terhadap pelaporan masyarakat mempertanyakan apa kendala dan apa prioritas ke depan untuk penanganan kasus yang ada di Winabetan. Silakan. Ya, terima kasih Pak. Saya di sini selaku kasih intel Kejaksaan Negeri Minahasa. Memang saya juga baru 1 minggu duduk di sini terkait dengan laporan yang bapak-bapak sudah sampaikan. Memang saya sudah membacanya dan di situ memang kami juga sudah melihat sudah ada beberapa saksi yang kami panggil. Namun demikian terhadap hasil BAP tersebut saya dapati memang masih ada kesimpang siuran terkait keterangan dan lokasi di mana pembuatan paving blok itu terkait kegiatan itu memang ada kesimpang siuran, sehingga mungkin ke depannya kami akan melakukan peninjauan ke lokasi sekaligus mungkin kami akan memeriksa kembali beberapa saksi. Mungkin ada saksi-saksi mungkin yang belum kita periksa akan kami panggil. Namun semuanya itu memang kan butuh proses. Karena selain bapak-bapak ini juga ada dari LSM ataupun media-media lain yang bertanya kepada saya terkait perkara-perkara atau laporan-laporan mereka apakah sudah ditindaklanjuti. Nah, sehingga di sini kan kita juga harus memilah-milah dan membuat skala prioritas untuk kami selesaikan satu persatu. Karena di sini juga kami kan keterbatasan anggota juga. Nah, kemudian juga situasi sekarang kan memang seperti ini. Tapi bapak-bapak juga tidak perlu khawatir, tetap kami tindak lanjuti. Apalagi perkara seperti ini. Bila mana memang sudah kita temukan bukti yang cukup, tidak ragu-ragu kami naikkan ke penyelidikan untuk kita sidangkan nanti bila sudah kita temukan bukti yang cukup. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, artinya tambah lagi sedikit ke depannya untuk Pak kasih intel yang baru gimana untuk menangani seluruh Tondano atau apa Hukum wilayah, hukum di Kabupaten Minahasa, bagaimana untuk penanganan ke depan? Ya, untuk penanganan ke depannya ya di sini kita butuhkan sinergitas antara kejaksaan dengan pihak media maupun LSM maupun masyarakat yang ada. Karena ya jujur saja wilayah Minahasa ini luas, Pak. Sedangkan kami di sini cuma berapa orang. Jadi tidak mungkin kami bisa menjangkau tiap kelurahan ataupun apalagi tiap-tiap lingkungan. Sehingga memang ya kita butuh saling bertukar informasi untuk kedepannya, Pak. Mana tahu selain di sini bisa juga ada juga di kegiatan lainnya. Ini kan saya lihat juga kegiatan 2018-2019. Ya. Mana tahu 2020 juga ada. Ya, itu ada. Nah, seperti itu mungkin, Pak. Jadi dalam hal ini dari kami media Target Tipikor ingin mempertegas lagi, karena ini kami sudah mulai masuk dalam pengawasan dan siap bersinergi dengan Kejaksaan Negeri yang Tondano. Kita bisa bertukar informasi untuk memperjelas kepada masyarakat yang mana tahun 2018 laporan sudah masuk. Jadi kalau mau ikuti dengan paparan dari Bapak tadi, alangkah baiknya dari kami media Target Tipikor memprioritaskan laporan dari masyarakat Desa Winabetan, Kecamatan Lamongan Selatan. Ya, itu permintaan kami. Ya, terima kasih atas saran dan masukannya. Ya, untuk itu kami akan segera menindaklanjuti. Ya, kami akan terima semua saran-sarannya itu. Ya, nanti ke depannya kami akan menginformasikan lebih lanjut ke bapak-bapak. Yang pasti namanya laporan kita harus jelas maksudnya sampai di mana, jangan cuma terhenti begitu saja.
Tapi harus ada penyelesaiannya atau tindak lanjutnya. Ya itulah kita juga di sini kan dalam rangka Kejaksaan Negeri Minahasa menuju zona integritas ya. Nah, di situ adanya keterbukaan ke publik, apalagi terkait laporan-laporan masyarakat ini. Ya, Mohon maaf Pak, dengan Bapak siapa? saya dengan Yosi Korompis. Saya sebagai termasuk juga di samping koordinator pelapor di Desa Indebetaan, saya ingin menanyakan kepada Pak Kasih Intel terkait dengan keluh kesah dari saksi yang sampai pada saat ini sering mendapatkan diskriminasi dari terlapor, karena masalahnya banyak yang bertanya kok kenapa nama-nama kami ada daftarnya ada sama terlapor. Dan ketika kami konfirmasi ke beliau, ke terlapor, bahwa nama-nama itu diberikan oleh pihak Kejaksaan Negeri. Jadi mohon Pak kasih penjelasannya seperti apa. Terkait nama-nama yang ada di daftar saksi ini itu. Iya. Daftar saksi. Jadi kan mungkin ini kan laporan dari bapak-bapak rekan-rekan sekalian tuh. Iya. Nah, di situ kan saya melihat juga ada tanda tangan daripada ya mungkin Dukungan warga. ya dukungan warga ya mungkin ya oleh kami ya kan itu pasti kan yang ada bertanda tangan di situ pasti akan kami panggil Pak untuk kami konfirmasi. Keseluruhan atau sifatnya kolektif atau biasanya kita akan sampel saja sih. Karena kalau kita keseluruhan saya lihat itu daftarnya cukup banyak Pak. Tidak mungkin juga kalau seandainya ini kita mau periksa semua kan. Begini Pak, mungkin kalau kita peti maksudnya Pak Frits, ini kok nama-nama yang pelapor-pelapor yang terang secara fisik di sini kok bisa ada Pakuntua? Pakuntua. Kan Itu. Makanya antara peti Pak, sudah ada kesan ya intimidasi, diskriminasi, ya udah ada penekanan orang. Makanya yang lain kan udah mulai takut toh. Ya. Ada pembantuan ini. Gitu ya. Kok bisa ada semua Pakuntua nama-nama ini yang tanda tangan? Ya kalau seandainya nanti bisa ada intimidasi atau apa ya itu kan bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib. Ya, Apalagi makanya saya bilang kalau ada sudah mengarah ke apa ya kita bisa apalagi ini kan namanya ini ada indikasi tipikor dalam Iya, tanda itu. kutip. Kalau Maksudnya sudah kan intimidasi ya berarti itu kan sama saja menghalang-halangi penyelidikan. Ya. Itu bisa dilapor mungkin ke pihak yang berwajib. Dalam hal ini mungkin kepolisian ya seperti itu. Ya mungkin itu. Jadi kalau tanggapannya Bapak tentang laporannya Bapak yang mandek di sini dan hilang di Itu jadi yang saya mau konfirmasi. Bagaimana Karena ini laporan kami kan pada tahun 2018 yang kami laporkan ke Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Tinggi melimpahkan ke Kejari Minahasa. Tetapi ketika kami konfirmasi waktu Pak Kasih Intel yang sudah digantikan, mohon maaf Pak, siapa itu? Pak Heri Susanto menyampaikan bahwa laporan itu hilang, entah kemana. Dan setelah saya konfirmasi ke Pak Kasih C pada waktu itu Kejaksaan Tinggi di Pak Mustari sebagai Kasih C waktu itu, konfirmasi ke sana, Pak Kasih C sudah sampaikan itu ada, sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Minahasa. Nah itu yang dipertanyakan kok bisa hilang. Nah itu kira-kira bagaimana Pak Kasih menjelaskan. Kalau menurut saya sih Pak, dari yang saya sudah melihat data-datanya itu sebenarnya tidak hilang, karena kalau dibilang hilang tidak mungkin rekan-rekan saya yang sudah mem-BAP beberapa saksi. Ya, berarti kan harus ada dasar. Namanya kita tinggal mem-BAP ini Pak yang diminta. Diminta Ya, ulang nanti ada hilang, katanya hilang sini. Hilang. Nah, ini kan dikasih Kejaksaan masuk lagi Tinggi yang capnya. udah banyak tuh yang asli yang nggak ada tuh tinggal kopian. Ini Kejaksaan Tinggi capnya. Nah, ini capnya Kejaksaan Tinggi. Ini bukti terima dari Kejaksaan Negeri. Berarti Minahasa. diminta ulang ini baru Ya. dilakukan BAP. Iya. Dimintakan lagi ini. Ya mungkin Pak. Iya, ini ya Kejaksaan Tinggi. Iya, tahun 2020. Iya. Kan ini ya. Ini yang pegangan kita tanda terimanya diminta ke sini karena mau mengganti Yang hilang. Makanya di sini cap ada dua. Kopian itu hasil dari ini, kopian dari ini.
Nanti bikinlah tanda terima dari Kejaksaan Negeri Minahasa. Itu yang dipertanyakan juga oleh masyarakat. Kok kenapa berkas penting seperti itu kok bisa hilang di Semoga kan hukum dengan seperti Pak, ini. apa enggak jadi kan masyarakat capek Iya. balik itu apalagi Ya, cukup lama soalnya. Ya itu nanti akan saya cross check kembali, saya tindak lanjuti. Terima kasih mungkin atas masukannya. Nah, intinya terkait laporan tersebut kami tidak tinggal diam, tetap kami proses dan tindak lanjuti. Cuma ya itu proses itu kan bukan 1-2 hari Pak. tapi masuk juga prioritas kan Pak, apalagi apa yang masuk laporan seperti ini kan yang didapati dari Bapak ya, jangankan tua ya toh, pas apapun dia, apalagi di Pak pengaduan karena Jadi terakhir Pak, dari media Target Tipikor ingin meminta statement tegas untuk penanganan kasus dan desa ini. Bapak bikin statement sendiri aja. Terkait untuk penanganan kasus desa tersebut, kami akan tindak lanjuti. Bila mana kita temukan bukti-bukti yang cukup untuk kita naikkan ke tingkat persidangan, tidak ragu-ragu saya untuk naikkan. Mungkin statement saya itu ya. Oke. nggak bisa